Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar minggu beli obat. Terima kasih. Ke pasar minggu beli obat, pulangnya beli minyak. Ibu-ibu yang jawab salam saya kompak, mudah-mudahan duitnya banyak. Gila nih Pak, ini benteng banget. Bismillah, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu-ibu mata duit. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fil qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu immaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahu alladzi wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Amin ya Allah ya Rabbal. Nenek pengen jual. Tekson kok ngecek soal sekaligus ngebangunin yang di hampir gini. Anggota kiram yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus Ketua Majelis Taklim, nggak ada contekannya. Majelis Taklim, Baitul Hasanah, Bapak Ustadz Amil Bidi Tarmidi. Ini Ustadz Kolok nih. Kenapa saya sebut Ustadz Kolok? Ya Ustadz Ongkoh, Amil Ongkoh. Jadi Ustadz Ongkoh. Makanya Ustadz Ongkoh. Alhamdulillah, doain guru kita mudah-mudahan biar dipanjangin umurnya, disehatin badannya, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, berkat qudratnya, iradatnya, nikmatnya yang masih dikaruniai kepada kita yang begitu banyak jumlahnya, yang tidak akan sanggup kita hitung satu persatunya. Wabil khusus nikmat iman, Islam, ihsan, sehat, panjang umur, taufik dan hidayah, sehingga dengan nikmat-nikmat itu semua, alhamdulillah di pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul, bermuajalah, sholat, silaturahmi, thalabul ilmi di Majelis Taklim Baitul Hasanah dalam rangka satu pengajian rutinan. Betul?
dua Isra Mi'raj, betul. Tiga tawakufan, betul. Tiga acara jadi satu, ini namanya pengajian 3 in 1. 3 in 1, tiga tema jadi satu, ya 3 kali 1 itu nah ujungnya. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua wasilah sebabiannya hadirnya kita hari ini menjadi wasilahnya sababiannya barokahnya Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa kaum muslimin wal muslimat yang dari rumah pada banyak masalah urusan, mudah-mudahan pulang diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya urusan, punya masalah, yang punya hajat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit, zahir, batin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi usaha, dagang, kerja diluaskan, dilancarkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunannya dijadikan anak yang soleh dan solehah, ahli ilmu, ahli ibadah. Kita mudah-mudahan bisa berziarah ke Mekah dan Madinah, haji ataupun umrah, dan mudah-mudahan ketika kita pulang menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sehat kok? Alhamdulillah. Baik, sebelum saya panjang lebar, izinkan saya ada peribahasa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi supaya enak kenalan dulu, ya Pak ya. Kenalan. Iya. Alhamdulillah itu benar nama lo dari panggil saya di Haji Royani. Untung benar tuh, saya pernah hadir acara di daerah mana tuh, Pak MC-nya salah, panggilannya Haji Royani. Saya kadang naik ke panggung ya, Ahmadnya hilang, jadinya Haji Roy. Saya kadang ngomong itu panitia nyamperin Pak Haji, naik, baru dipanggilnya Haji Royani. Ya, alhamdulillah tuh. Kalau tempat tinggal jauh kok, saya tinggalnya jauh, luar biasa. Saking jauhnya 5 menit saya nyampe. Ibu tahu Kang Beton? Nah, Kang Beton masuk dikit tuh. Di situ ada rumah 2 tingkat, mobil berderet. Nah, disitulah rumah tetangga saya. Emang benar. Saya ingat sebelah sini memang kayak ketemu sekolah itu. Ya alhamdulillah tuh. Dan juga alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke tempat ini, ke majlis ini, wasilah sababiahnya daripada Bapak Ustadz Amil ini ya. Saya itu sebenarnya kalau dari keturunan bukan orang lain atau Ustadz Amil itu. Jadi masih saudara. Jadi bapak saya sama bapak Ustadz Pak Amil sama-sama bapak-bapak. Emak saya sama bapak Ustadz Amil ini sama-sama emak. Jadi saya saudara beda bapak, beda emak. Atau saudara apa? Tahu mana saudara satu iman, saudara seagama. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya bisa hadir wasilah beliau di pagi hari ini di tempat ini. Sebenarnya pagi hari ini ada 3 acara, cuman yang saya ambil di sini. Satu acara pertama di daerah Lubang Buaya, yang kedua acara di daerah Kalideres, yang ketiga acara di sini. Saya ambil acara yang di sini karena yang 2 berbahaya. Benar ya Pak ya? Jadi ya di Lubang Buaya kalau lagi di Bangil di ceramah udah mati saya. Dikali terus sekali lagi terus di ceramah udah hancur saya. Makanya saya hadirnya di sini. Baik Ibu, para jamaah hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah saya gak bakal panjang lebar ya, gak bakal panjang-panjang lagi, dipanjang-panjang segitu, dipendek-pendek segitu, lama-lama segitu, pendek-pendek segitu, dilebar-lebar
segitu disempit-sempit, segitu jadinya segitu tuh. Udah pasti segitu aja kan? Jadi segitu. Ya, walaupun sedikit, walaupun pendek, mudah-mudahan yang penting manfaat. Ya, walaupun sedikit, walaupun pendek, yang penting masuk. Ya, walaupun sedikit, walaupun pendek, yang penting makan. Allahu Akbar. Ya, sekarang saya tanya, mendingan pendek masuk semua, mendingan panjang masuk sepotong? Ngaji kok ngajinya. Mendingan pendek masuk semua, mendingan panjang sepotong. Yang penting masuk ya. Ya, walaupun sedikit, walaupun pendek, yang penting ibu hadir hari ini datang pulang bawa ilmu, saya pulang bawa amal. Sudah baik. Allahu Akbar. Emang kita niat dari rumah datang ke tempat ini pengen nyari ilmu. Saya datang ke rumah niat pengen cari amal. Itu apa kita? Itu mah gak usah diomongin, itu mah gak usah dijelasin, itu mah gak usah dipikirin, itu mah urusan Pak Amir Bini. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Allahumma sholli wa barik. Baik ibu para jamaah hadirin yang saya hormati, sekarang kita ngaji ya Bu ya, karena ngaji itu pembukaan, perkenalan. Baik ibu para jamaah hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Amin. Apa itu? Alhamdulillah di pagi hari ini kita ada di tempat yang baik, di tengah-tengah orang yang baik. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke tempat yang maha baik, yaitu surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ngaji ada beberapa macam waktunya. Satu, ada orang ngajinya setiap hari. Benar ya Pak ya? Benar aja, biar cepat beres ya. Ada orang ngajinya tiap hari. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji, Sabtu ngaji, Minggu ngaji. Full ngaji seminggu. Yang biasa begini Pak ibu-ibu. Benar ya? Wah, 50 seminggu. Luar biasa. Gitu. Padahal orangnya itu juga. Yang beda tempatnya sama seragamnya beda. Di sono putih, Senin putih, Selasa hijau, Rabu coklat, Kamis ungu, Jumat gurih. Seragamnya itu yang beda-beda. Gitu. Makanya pulang pengajian pusing hatinya mikirin cicilan acara gitu. Udah pada lunas kok. Alhamdulillah. Itu ibu-ibu tuh. Isinya, dalamnya, intinya ada yang ngajinya seminggu sekali, disebutnya ngaji minggu. Itu mah biasanya buat bapak-bapak lakinya tuh. Hari Senenan, Selasaan, Rabuan tuh sama tuh. Tempatnya sama, itu kayak orangnya itu juga. Tempatnya doang beda-beda. Cuman bapak-bapak mah pada nggak bersadar. Kehabisan sama bini. Jarang yang pakai seragam bapak-bapak. Ya. Sama isinya, dalamnya, intinya ada lagi orang ngajinya sebulan sekali, disebutnya ngaji bulan. Nah, sama isinya, dalamnya, intinya ngaji. Itu ngapa kok itu lancar. Aduh, Masya Allah. Ya, nah itu. Makanya ibu-ibu mah perlu diajak ngobrol ngajinya. Kalau nggak diajak ngobrol, itu ngobrol dewekan. Isinya, dalamnya, intinya
Ada saking sibuknya orang ngajinya setahun sekali. Subhanallah. Nongolnya pas Rajaban sama pas Muludan. Pembukaan sama penuh. Ada kok yang begitu ada ya? Ada. Ada orang di sini. Biasanya yang kayak gitu mah pakai kerudungnya udah miring. Jangan dibenerin. Alhamdulillah patungan goceng. Makan nambah. Alhamdulillah biarin gak apa-apa. Mau ngaji harian kek, mau ngaji mingguan kek, mau ngaji bulanan, bulanan kek, tahunan kek, yang penting mah ngaji. Ini biarin, alhamdulillah. Dan resepnya saya di mana-mana, ibu-ibu ngaji luar biasa, semangat. Pakaiannya seragam luar biasa, tasnya gede-gede banget. Kitab dalamnya bukan kok kaca, lipstick, HP, sama berkat. Beda sama bapak-bapak lengoh, beda dengan ibu-ibu pasti ngotas gede-gede banget. Sebab mak ibu-ibu mah ingat apa yang di rumah. Kalau ngaji buat bapaknya buat anaknya tuh mak mama ya bu ya. Nggak kayak bapak ngaji ngaji lengoh, pulang lengoh. Itu bapak. Alhamdulillah. Ibu, para jamaah hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, kita ini hidup di akhir zaman terakhir, zaman yang banyak godaan, zaman yang banyak tantangan, zaman yang banyak rintangan, zaman yang banyak fitnah di akhir zaman. Sekarang godaan, tantangan, fitnah, dosa apa yang udah gak ada di akhir zaman ini? Ada semua. Betul? Ada orang tua membunuh anak, membuang anak, ada anak membunuh orang tua. Mabuk di mana-mana, judi di mana-mana, betul? Iya. Makanya udah banyak macam-macam dosa di akhir zaman. Dosa dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Dosa apa yang gak ada di akhir zaman ini? Maka dari itu penting buat kita ngejaga diri kita, ngejaga keluarga kita, ngejaga anak kita, jangan sampai tergerus kepada godaan akhir zaman yang bikin kita jadi celaka, turun murkanya Allah yang menyebabkan kita jadi masuk neraka. Jawab. Halo, jawab. Halo, na'udzu. Ngomong baik. Mau jawab amin, takut iya. Kalau doa kalau nikmat alhamdulillah, kalau ajab siksaan na'udzu bila ngomong kayak apa jawab na'udzu bila. Tuh kita jaga diri kita, keluarga kita, jangan sampai terjerumus dalam laknat dan nerakanya Allah. Jawab. Dibilangin kali. Lalu berkenan tentang masalah itu, Syekh Hisam Al-Kabani, saya ngambil kutip ucapan salah satu seorang ulama sufi dunia, yaitu Syekh Hisam Al-Kabani. Ada 3 perkara yang harus dilakukan oleh umat Nabi Muhammad di akhir zaman agar terhindar dari godaan cobaan akhir zaman. Ini aja dah, ngajinya 3 aja dah. Ya, ngajinya 3, jangan lama-lama. Ini saya tanya dulu, ini biasanya ngaji jam sampai jam berapa? Setengah jam? Siap? 1 jam? 2 jam? Hebat di sini. Kecil ibu-ibu tukang ngawadul. Waktu 2 jam kuat boro-boro. Setengah jam udah pada rehoy. Udah pada nyender. Aduh masalah. Aduh.
dan lama-lama yang penting mah. Tiga perkara yang kudu diamali dijaga oleh umat akhir zaman supaya selamat dunia akhirat, jangan sampai terjerumus ke jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga pakai jimat. Mudah-mudahan ini tiga perkara ada di keluarga kita. Kalau ini tiga perkara ada di keluarga kita, insya Allah rumah tangganya nikmat, keluarganya selamat. Berapa kok? Tiga apanya? Bukan ngomong baik. Tiga perkara apanya? Perkara selamat tak udah gitu kan? Perkara selamat tiga. Mana yang pertama supaya kita terhindar cobaan godaan akhir zaman supaya kita selamat? Pertama, jimat yang pertama, jangan pernah jauh, jangan pernah ninggalin, jangan pernah bosan tolabul ilmi alias ngaji. Barang apa? Ngaji ya. Karena apa? Supaya gara-gara ngaji kita jadi ngerti, gara-gara ilmu kita jadi tahu, gara-gara belajar kita jadi benar. Gimana kita mau ngerti kalau kagak ngerti? Gimana kita bisa tahu kalau nggak punya ilmu? Gimana kita mau benar hidup kita kalau kita nggak belajar? Makanya ngaji. Yang kaya ngaji, yang miskin yang tua, yang muda, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang mau ngaji mudah-mudahan cepat mau ngaji. Cepat mati, Masya Allah. Ini terusin jangan ini. Kalau apa-apa disuruh mati, udah. Aduh, Masya Allah, salam-salam amat. Yang kaya ngaji, yang miskin, yang tua, yang muda, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang mau ngaji kudu dibuang masalah. Udah disuruh ngaji dibuang. Ini udah aman ini terang udah saya. Udah. Dibujuk kok biar mau. Ngaji jangan dibuang. Masya Allah. Pantesan banyak janda, banyak kembali. Lagi nggak ngaji, wow. Lagi nggak mau dibuang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ngaji biar kita ngerti. Alhamdulillah ibu-ibu masih ada rutinan ngaji. Guru kita masih banyak yang bimbing. Alhamdulillah. Semuanya wajib ngaji. Dari apa tuh? Utlubil ilma minal mahdi ilalah. Belajarlah kamu menuntut ilmu kamu semenjak kapan? Semenjak kamu ditimang sampai kamu masuk lobang. Itu bahasanya dari keluar lobang sampai pusing mikirin lobang sampai masuk lobang. Tuh emang hidup pusing ngurusin lobang. Ya cuman kadang-kadang perhatiin anak kita biar pada ngaji. Jangan sampai ngaji zaman sekarang sampai SD doang beres, SD ubud udah pada kagak ngaji. Betul ya Pak ya? Sama gini kan di Bojong Menteng, di Bantar Gebang, di Bojong Kulur, sama di mana? Bener ya? Boro-boro anak orang, anak ustaz yang udah pada kagak ngaji.
Betul, setuju, setuju aja biar cepat makan. Sama di mana-mana. Bocah lulus SD udah pada ngaji lagi nomor apa? Ntar udah pas ibu-ibu, udah pas nenek. Makanya jangan aneh di majlis-majlis taklim rata-rata kebanyakan nenek-nenek mulu. Anak mudanya kemana, remajanya kemana, udah pada gagah aja. Ini yang jadi PR masa tengah-tengah. Tuh, sibuknya di mana? Di sekolah. Sibuknya di mana? Di kerjaan. Sibuknya di mana? Di usaha. Betul? Ngajinya anak-anaknya udah pada bangkrut. Naudzubillah. Giliran urusan sekolahan mah dibela-belain, giliran urusan kerja mah dibela-belain, urusan ngaji mah orang tuanya pada dicuekin. Orang tua sekarang lebih bangga, lebih senang, lebih resep anaknya bisa nyanyi, sama bisa joget dibandingin anaknya bisa ngaji, sama bisa sholat. Betul? Ini kenapa jadi marah-marah begini nih? Lapar. Aduh, masya Allah, subhanallah. Iya bu, orang tua sekarang lebih resep anaknya bisa nyanyi, apa bisa joget dibandingin anaknya bisa ngaji, apa bisa sholat. Yang itu yang disebut namanya apa tuh? Tontonan jadi tuntunan jadi tontonan. Apa yang ditonton diikutin, apa yang ditonton dikerjain. Tuh ada apa? Ada yang viral apa kadang diikutin, ada yang ramai apa yang diikutin. Akhirnya orang pada nyanyi, betul ya Pak? Orang pada nyanyi, pada joget. Masya Allah, cuma tontonan diikutin orang. Apa itu? Lagu jengkol, saya mau nyebutnya. Lagu kamu marah-marah mulu, buang-buang waktu, mending joget sama aku. Jengkol. Jengkol. Kalau siapa itu katanya bapaknya medsos, emaknya Ai itu. Ai. Sampai bebek dong. Atau apa itu? Apalagi konser itu yang Pak. Apa bu? Romannya gini apa? Allah, yang tahu apa? Dudutak, apa itu? Ada itu apa? Velocity apa ya? Ikuti, Ini yang jogetnya masih gadis, nenek. Nenek di sono, di Hongkong, gurunya dari sini. Oh, Akbar, ngaji anak-anak kita ngaji. Mudah-mudahan berkahnya rajaban anak kita yang masih ngaji biar terus ngaji. Yang belum ngaji anak kita biar pada cepat pada ngaji, Bu. Saya tanya, Bu, itu dalam artian emang ibu nanti di alam kuburnya dikirimin matematika, dikirimin geografi, dikirimin bahasa Inggris, dikirimin komputer? Enggak, dikirimin doa, Bu, dikirimin doa, dikirimin ibadah, dikirimin ganjar. Bu. Makanya penyesalan terbesar orang tua, kesedihan paling sedih orang tua ketika di alam barzah, ketika anaknya nggak mau belajar agama, ketika anaknya udah nggak mau ngaji, ketika anaknya nggak mau ibadah, nyesel, senyesal-nyesalnya. Mumpung belum kalah barzah kita kok, mumpung belum kalah barzah, bentar lagi. Ini jadi serang begini lagi. Bentar lagi kita masuk ke lembaga, mumpung belum anak kita guru dorong cepret, omelin, marahin, ngaji tong ngaji. Kalau mantong saya sama emak ngaji.
Tolong ngaji, kalau lu gak mau ngaji gua ajiin. Datang ke pengajian tuh titipin ke Pak Ustadz, tuh ada Pak Ustadz, Pak Amir titip Pak Ustadz, saya titip anak saya mama tukang nasi uduk, saya mama tukang dagang, saya malu tukang kulit, ada waktu buat ngajarin anak saya, titip anak saya Pak Ustadz, ajarin ilmu, ajarin Islam, ajarin iman, ajarin akhlak, titip Pak Ustadz, losor 10 juta, boro-boro. Aduh, yang ada di bocah ngomong, udah kayak tuyul, udah kayak jalangkung. Datang, nggak dianterin, pulang, kagak dijemput, udah kayak jalangkung. Anak siapa tuh? Kok anaknya? Nah, untuk bila anterin Pak Ustadz, ajarin anak saya, biar pinter, biar ngaji, biar imannya benar, akhlaknya benar, ibadahnya benar. Nih, titip 1 juta. Kalau 1 orang 1 juta, 30 orang 30 juta. Begitu umrah Ustaz. Boro-boro aja ke 25.000 bikin utang ya. Masya Allah, subhanallah. Makanya Ustaz kita kadang-kadang ya itulah mati segan hidup tak mau. Makanya guru-guru Ustaz di kampung. Aduh ya Allah, bener ya Pak ya. Ini bilang sekolah mah 100.000, 500.000, 1 juta tuh dibela-belain, sampai ngutang-ngutang ke pinjol. Ustaz baru 3 bulan kagak ada yang apa Ustaz mah. Jelas deh Ustaz mah. Tetap diajarin anak kok. Bener ya? Walaupun 3 bulan 6 bulan gak ngaji, gak bayar lagi, diajarin anak kita. Ikhlas deh, tuh Ustaz sampai konten-konten. Sekolah ibu, anak ibu ditagih tiap bulan, betul? Ada Ustaz lagi bayaran? Gak ada kok. Ustaz mah nggak ada yang nangis dengan gedep ini orang tuanya ada baru pikiran. Sekolah balita nih, makanya yang paling ikhlas, paling ridho, paling hebat ustaz kampung yang ngajarin arif-arifan, yang ngajarin sholat itu yang hebat. Ikhlas mas luar biasa. Orang ceramah mah enak, cuma sekali ceramah kayak pulang 3 juta, betul? Saya ceramah di mana lagi bisa pulang 3 juta. Alhamdulillah. Di sini. Aduh, di sono. Bohong Pak Ustaz ya. Jangan dianggap bohong. Allahumma sholli wa sallim. Enak penceramah yang capek Ustaz ceramah nggak pulang di amplop itu MR bawa pasir Ustaz kampung boro-boro padahal yang capek mah luar biasa Ustaz kampung kita yang ngajarin anak kita itu yang paling capek, itu yang ibu kudu perhatiin, itu yang ibu kudu jagain, itu yang ibu kudu yang kudu ibu hormatin. Ustaz penceramah kondang dari mana-mana sekali doang, datang diundang pulang, betul? Iya, mana banyakkan dia. Sakit hari Ustaz kampung itu. Cuma jangan ngomong ini mah saya curhat sekalian iya ngarah sama Ustaz kan yang ngajarin anak kita, yang ngedidik anak kita, yang ngebimbing anak kita, yang bakal nyelamatin kita. Emang Ustaz kondang? Bukan, Ustaz kondang berbentaran, Ustaz panggilan. Yang capek mau Ustaz kampung. Makanya guru saya nggak mau Ustaz kampung, perhatiin guru-guru. Yang kalau di kampung atau di kampung daerah lain kenal gurunya apa tuh? Kita lihat Ustaz kita, guru kita punya beras apa enggak?
Gitu kudunya mah punya duit abah gitu kudunya mah boro-boro ini mah pada kagak enggak itu Ustaz masih hidup itu begitu sambil geledek banget ya. Allah Akbar ngaji terus anak-anak kita yang udah ngaji, ibu ketika punya anak masih pada ngaji, apalagi anaknya mondok pesantren, luar biasa itu nikmat. Insya Allah anak yang dididik agamanya, dididik ilmunya, hidupnya ketika nanti kita besar itu bakal nyenengin, resepin, nikmat, nenangin. Itu anak yang ngaji. Tapi anak yang gak dididik agama, anak yang gak diajarin ngaji, pasti ketika besarnya ngeselin, nyebelin, musingin. Pasti itu ngeselin, nyebelin, musingin. Kalau anak kita gak dididik agama, kalau anak kita gak dididik akhlaknya lewat pendidikan, makanya ngaji. Apalagi sekarang udah enak ngaji kan, di mana-mana guru ada, di mana-mana pengajian ada. Ibu ingat tahun 2020 2019 tuh, zaman corona. Salah ya? Udah ganti. Corona. Kita mau ngapa-ngapain yang susah kan tuh ya? Mau ngaji susah, mau sholat, mau dagang, semuanya susah. Pengajian pada ditutup, sholat pada ditutup, ya kan? Sekarang pengajian udah pada dibuka, pada mau ngaji. Dulu pada ditutup, pada mau ngaji. Dulu mau sholat pada ditutup, pada belagu, pada sholat di masjid di musola. Ya, sekarang udah dibuka, pada mau sholat. Aneh kan? Aneh. Mau kemana-mana susah ya. Kemana-mana cuci tangan, cuci tangan, kagak makan. Bener kan? Ingat ya Pak ya? Iya, cuci tangan, sampai bertipis tangan kita. Makan kagak. Bener ya? Masih ingat kok? Kemana-mana nggak boleh juga menjaga jarak, pakai masker segala tuh. Lihat orang pada pakai masker, aus siapa kok? Prinsip, aus siapa itu pakai masker? Jarak belum dijaga. Saya mah yang dari dulu laki bini nggak boleh nyatu. Laki bini belum bisa jaga jarak 2 meter. Saya bingung punya lakinya segede mana itu sandakan sampai 2 meter. Ya, lagi zaman corona. Karena mau udah zaman bebas lagi, aduh enak ditinggalkan. 1, jangan ninggalin majlis ilmu, ngaji, semuanya ngaji. 1, 2, biar cepet ngaji. Katanya jimat yang kedua, kalau kita pengen selamat dari ujian cobaan godaan dunia, selamat dunia, selamat akhirat apa? Yaitu as-sholatu ma'al jamaah. Apa tuh? Sholat berjamaah itu sholat berjamaah. Wabil khusus laki ibu, laki kita, suami kita, anak kita. Itu aja ya di rumah masing-masing. Kalau ibu punya laki, punya anak, rajin sholat berjamaah, nikmat luar biasa. Insya Allah rumah tangga kita selamat. Laki berjamaah itu berjamaah. Ya, jangan rajaban tiap tahun yang ceramah ustaz udah berapa puluh ustaz, udah berapa puluh kiai, udah berapa puluh habib ceramah Isra Mi'raj, anggar be masjid kosong musola, melomplong masjid kosong musola, mana atuh bekas rajabannya? Mana atuh hasil rajabannya? Mana atuh dampak rajaban? Betul?
Setuju? Betul. Kalau PDIP itu. Ya, kajaban tiap tahun dirayain. Bubarek jauh-jauh dipanggil orang mana mahal. Anggar laki ibu sholat di rumah, anak ibu sholat di rumah. Kalau perempuan nggak jadi masalah di rumah, bagusnya mah di rumah. Kalaupun mau berjamaah boleh aja. Tuh perempuan mah yang fardu kifayah mah yang penting mah laki-laki, suami kita, anak ibu kalau misalkan sholatnya masih di rumah besok ganti, jangan pakai celana, pakai mukena. Betul. Yang sholat di rumah mah para puan tuh, makanya ibu yang jadi pilih tugasnya ngingat lakinya nyontoh anak ajak anaknya insya Allah sekali lagi bininya ngingetin lakinya nyontohin ngajak anaknya insya Allah. Itu yang penting itu. Sekali lagi biar mau pulang, bininya ngingetin lakinya nyontohin ngajak anaknya insya Allah. Ya itu. Jangan kayak di sono. Bapaknya kemana, emaknya kemana, anaknya kemana jadinya, kemana. Ya, jangan kayak begitu. Lakinya di mana, bininya di mana, anaknya di mana, jadinya di mana. Nah, itulah yang disebut keluarga alamat palsu. Gurunya Ayu Tong. Bukan Ayu Ting Ting lagi, karena udah janda katanya. Itu lagu bagus tuh kok, kagak bener tuh. Coba liatin, kemana, tiga ya. Di mana, di tiga juga kan. Bapaknya, emaknya, tiga-tiganya. Kalau alamat palsu, kira-kira nyampe nggak? Nyasar. Wah hebat tuh lagu tuh, dibanding siapa tahu tuh. Jangan jadi keluarga nyasar, akhirnya nggak nyampe ke Allah. Nah itu. Dan juga sholat ibadah yang bikin kita beda sama hewan, yang bikin kita beda sama kebo, yang bikin beda kita sama embe, itu gara-gara sholat kok. Kebo makan nggak? Kita makan, sama-sama makan, berarti kita sama. Kebo kerja nggak? Kita kerja, sama-sama berarti kita sama. Sama-sama kebo dan semangat. Kebo kawin nggak? Kawin, kita kawin sama-sama, kita berarti sama-sama kawin. Kebo sholat enggak? Kita sholat, berarti kita sama kebo beda. Yang bikin beda sholat. Berarti ibu kalau pulang ke rumah lakinya enggak sholat, laki ibu. Aduh, masya Allah, tiga-tiga bener di orang sini mah. Untung lagi kok nggak ada kok, malah sakit hati kok, capek-capek kok panik gitu. Disebut kok salah bete. Kalau anak ibu nggak sholat berarti anak ibu. Berarti itu emaknya. Iya itu benar. Ya ngomong. Astagfirullahaladzim. Udah. Baru
orang disebut pohon di sini doang asli. Udah ada disebut kumpul saya. Kumpul. Besok lagi ibu mintanya nasi uduk, jangan dikasih nasi uduk, kasih rumput. Kau kandang kumpul. Allahu Akbar. Sholatlah kamu di belakang imam sebelum sholat di depan. Betul. Oh, dengerin orang yang kagak mau sholat berjamaah, orang yang kagak mau sholat, yakin saya mah hidupnya bakal songong, hidupnya bakal ngeselin, hidupnya bakal nyebelin orang yang kagak mau sholat. Yakin. Seumur hidup capek deh, ayo siang sore pagi sore siang sore pagi nyari duit, nyari dunia, nyari dun, sampai kagak sempat ke masjid, sampai kagak sempat ke musola, sampai kagak sempat sholat, sampai kagak sempat ngaji. Sekali-kalinya ke masjid, orang-orang jalan kaki dia dipotong. Bener nggak? Songong nggak? Songong, bro. Ya. Nyampe ke masjid orang-orang diri gak tiduran. Benar? Songong nggak? Songong luar biasa. Orang-orang di belakang jadi songong nggak tuh? Untung karpet masjid nggak ngomong kemana baik bang. Rugi kok mumpung makanya bilangin ibu ingetin laki ibu ingetin anak ibu bang. Sholat berjamaah. Kalau Ustaz tadi itu udah capek ngewekan sholawatan, udah bengek tuh Ustaz sholawatan kagak ada yang ngomong sholat, mau ngapain lagi sih gitu. Makanya Allah ingatin alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jangan sampai melupakan kepada kamu, melalaikan kepada kamu gara-gara mencari dunia, ngumpul har. Dan orang yang sibuk nyari dunia, nyari duit sampai lupa ibadah, rugi serugi-ruginya. Yakin serugi-ruginya, rugi. Orang paling rugi, orang paling nyes. Benar. Capek nyari duit dari dunia, dari muda sampai tua, kumpul duit, hartanya kumpul, belum sempat dinikmati modal. Rugi nggak? Rugi, capek nyari dunia, capek nyari duit, sampai tua, giliran mau dinikmatin dijemput ijrokin dia. Rugi, bener ya? Rugi, itu hartanya yang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, kemana dia? Diwarisi ke siapa? Ke bininya sama anaknya. Dia nikmatin nggak? Ada. Rugi satu kali tuh. Kedua, diwarisin ke bininya. Enak, bininya nggak capek-capek nggak nyari, duitnya banyak, enak nggak? Udah gitu dipakai kawin lagi, ya rugi kan? Rugi nggak? Rugi 2 kali buat kita lagi. Udah gitu kawinnya bukan sama orang lain lagi, sama musuh kita lagi, ya rugi lagi. Makanya tolong laki ya kalau berjamaah. Goblok laki yang kalau berjamaah, capek nyari duit, sampai tua, akhirnya modal, duit hartanya nggak kenikmatin. Jawab. Nah itu, nanti pada gitu. Kira ada baca amin. Nah itu, sholat. Jangan ini mah kadang-kadang ustaz borongan. Ya, gara-gara jamaah warganya pada punya deket. Ya, yang ajan ustaz, yang qomat ustaz, yang imam ustaz, yang doa ustaz, yang amin ustaz, yang matiin lampu ustaz, yang nutup pintu ustaz, yang mati. Sampai ustaz borongan semua sambil geledek jamaahnya bener. Allah, saya tanya misalkan warga sini ada 200 orang lakinya,
200 orang. Ketika hayya 'alas shalah yang hadir 220 orang. 2 orang. Bila laki 200 orang, yang hadir 200 orang, 20 orang, 2 orang. 2 orang, makanya saya bilang kalau bikin masjid musola jangan gede-gede. Yang hadir cuma 2 orang. Ini bikin masjid gede-gede banget. Yang isi ada. Allah, Pak, kalau biaya Bu. 2 orang. 2 orang sedikit. Kadang-kadang banyakannya begitu. 2 orang, imam 1, makmum 1, benar ya? Imam 1, makmum. Yang bikin nyesek apa itu? Yang bikin nyesek ketika sholat berjamaah, imam sunat ngadep belakang, ngingetin makmumnya. Ayo, sunat kan? Ada belakang. Subuh kumpul tersebut dari kau nanti salah. Itu bahasa Arab kok. Bahasa Indonesia nya apa? Makmumnya aku. Luruskan, ayo coba. Mau lurusin sama siapa? Habis lurusin, rapatkan. Mau rapat tidak masuk sama tembok. Masya Allah, sholat berjamaah. Pulang Rajaban kali ini, ya Allah, benar tuh Ustaz ngomong buat bilangin anak tua, laki gua biar pada sholat berjamaah. Nah, jawab. Ya, benar. Yang katakan lagi bilang hayya 'alas shalah, ngadak-ngadak pusing kok. Saya kok bingung dong bapak-bapak begitu. Itu pusingnya keluarnya pas aja doang. Beres aja lu udah kagak pilih lagi. Kalau ibu punya berlaki kayak gitu, alasan pusing sewain kayak ojol biar dianterin. Kemana gitu? Allah berjamaah ingat ketika ibu punya laki berjamaah, punya anak pada sholat berjamaah. Besok nih Islam di kita mah kadang-kadang aneh sih. Giliran yang sunat dibela-belain, yang wajib pada dicuekin, bener nggak? Bener aku. Besok nih pada diskusi apa ya? Itu pada nanya, Ustaz diskusi apa kapan? Diskusi apa? Lu diskusi apa ditanyain, subuh pada kegiatan. Saya tanya ayat mana, hadis mana, ulama mana yang langit afdalan salat diskusi apa daripada salat subuh berjamaah? Nah, salat subuh nggak ada yang langit afdalan salat diskusi apa. Tapi kenapa di mana-mana Islam di Indonesia diskusi apa penuh, subuh kosong? Betul? Siapa itu? Kita. Itu yang tukang ngaji. Apalagi nggak tukang ngaji. Yang tukang ngaji lagi begitu. Tuh, apalagi yang nggak pernah ngaji. Penuh. Penuh ya apa ya? Mama nongol, laki-laki nongol, bocah nongol. Subuhnya anggar Ustaz aduh. Sama Idul Fitri, Pak. Idul Fitri gua Allah pagi-pagi sholat berangkat di rumah kan ya, takut karena kebagian tempat. Wah, keren-keren pakaiannya gitu, emas gelang dipakai semua, jalannya gede-gede, udah kayak toko emas jalan. Kok ngapa jalan begitu emas baru. Allah makin nangis lagi pas takbir. Allahu Akbar. Subuhnya kagak sholat. Sabar. Tuh kok Islam di kita mah aneh. Yang sunnah dibela-belain, yang wajib dicuekin. Berkah ada jalan. Mudah-mudahan sholat lima waktu berjamaah kita perhatiin suami kita dan anak kita. Wah, biar cepat dah jadinya. Yang ketiga, jimat yang ketiga yang harus kita jaga supaya selamat hidup kita di cobaan, godaan, tantangan akhir zaman, selamat dunia akhirat apa? Iksar sholati wassalami ala nabi. Bukan Al-Quran ini Allah. Kudu sering, kudu banyak, kudu rajin, kudu demen memperbanyak sholat.
dan salam kepada Nabi kita Muhammad. Banyakin salawat, salawat itu apalagi umur kita udah 40, 50, 60 udah salawat, banyakin sholat. Sebab salawat mah ibadah paling enteng. Sebab salawat mah ibadah paling enak. Enak dan enteng salawat apa enaknya, entengnya salawat mau bagaimana baiknya diterima. Tuh ibadah paling enak tuh. Ya, ibadah paling enak langsung diterima. Mau ngadep kiblat, mau ngadep ngidul, ngetan, ngalir, ngidul, nyungsep diterima. Sholat nggak kudu ngiblat, betul? Enak nggak salawat betul? Sholat nggak kudu punya wudhu. Sholat nggak kudu punya wudhu. Salawat nggak punya wudhu diterima. Baca Quran kudu bener makhrajnya. Salawat mau bener nggak dibaca diterima. Sholat mah kudu khusyuk. Salawat mah mau khusyuk mau kagak diterima. Enak nggak? Enak. Sholat mah kudu ikhlas. Salawat mah mau ikhlas mau kagak diterima. Enak. Makanya enakan banyakin baca salawat. Quran mah ibu maharotnya kagak bener, bukannya dapat ganjaran, dapat laknat. Naudzu, udah salawat yang banyak, salawat yang banyak. Apa nikmatnya orang yang banyak, yang rajin, yang sering, yang rajin baca salawat? Dosa diampunin, doa dikabulin, hati dilembutin, urusan diberesin, rezeki diluasin. Masya Allah, enak banget. Dosa diampunin, doa dikabulin, urusan diberesin, hati dilembutin, rezeki diluasin. Masya Allah, mau ingat apa lagi kita? Enak kan? Banyakin sholawat. Sholawat apa Ustaz? Apa baik? Dicicil. Sallallahu yang panjang boleh, Maria, Mudia, apa salawat boleh. Paling pendek salawat Jibril, sallallahu salam Muhammad, sallallahu. Sambil nungguin dagangan, mau di tempat sholat boleh, di tempat dagangan boleh, sambil jalan boleh, naik motor boleh. Daripada ikut di motor di tiktokan, itu nenek-nenek. Boleh coba bisa. Mending salawatan, salawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu. Apalagi berarti ngerti sallallahu. Ya kok malah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam menyebutin kalau orang hidupnya udah tua 40 tahun ke atas, ketika masa mudanya jarang ngerjain yang sunnah, sholat sunnah jarang, tahajud dan sholat duha dan sholat witir dan semuanya. Puasa sunnah jarang, puasa sunnah Senin, Kamis, dan Arafah, dan Daud, dan Muharram jarang, sholat sunnah jarang, puasa sunnah jarang. Kalau pengen musul ketinggalan masa muda, kurang ngerjain yang sunnah, susul di masa tua dengan memperbanyak baca sholawat. Ya, tuh salawatan. Dah di akhir udah mau jauh hari ini. Waktunya makan siang nih. Udah gitu aja ya. 3 perkara yang kita bisa bawa pulang, bikin jadi jimat. Kalau 3 ini ada di rumah tangga kita, insya Allah rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selamat dunia dan akhirat.
Baik Ibu para jamaah hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu, bisa bertemu lagi di tempat ini. Kalau diundang itu ya kalau bingung, ya tinggal udah ngapain ya? Kalau bingung, nah kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.